sholli sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang harta yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, pada kiranya kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bermuja dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai hari yang masuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu Bapak Ustaz kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء حسين الحسن والحسين، ثم إلى أرواح حسين المحاجي محمد بن عيسى الجديد المقدم محمد بن علي بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سالم اسمه حمد جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas bagian yang ke-9 daripada penyebab matinya hati sehingga doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah, yang mana ini adalah perkataan daripada Al-Imam Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, akaltum ni'mat rabbakum wa lam tashkuruha. Kalian makan akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian tidak mensyukuri daripada nikmat-nikmat tersebut. Minggu lalu kita membahas cara-cara untuk kita bersyukur kepada Allah, bagaimana cara yang benar dalam bersyukur kepada Allah sehingga kita menjadi seorang hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang pertama, menyadari daripada nikmat itu datangnya dari Allah, karena tidak semua daripada hamba Allah menyadari nikmat itu datangnya dari Allah. Banyak mengetahui tapi tidak menyadari. Kalau dia menyadari, tidak akan dia berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat harta, tidak akan dia membuat dirinya sombong, merasa dirinya lebih mulia, lebih baik dibandingkan orang yang mana tidak dititipkan harta sama Allah. Nah, ini
Ini orang yang menyadari daripada nikmat dari Allah. Oh, ini datangnya dari Allah. Dia sama orang miskin tetap baik, perlakuannya tetap baik, bergaulnya tetap sama dengan orang kaya sama orang miskin, tak ada perbedaan. Nah, ini orang yang mana menyadari nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, bergembira akan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mau banyak ataupun sedikit, tetap dia bergembira. Nah, ini cara daripada seorang hamba Allah secara seorang hamba Allah yang bersyukur akan kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya. Yang ketiga, gunakan lisan kita untuk memuji kepada Allah. Dengan selalu memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah. Nikmat Allah itu selalu Allah berikan setiap waktu, bukan hanya setiap hari. Setiap waktu Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita. Bangun tidur, kita diberikan kenikmatan hidup. Oh, masih ada gitu di dunia ini. Memang ada jaminan kita tidur bangun lagi? Nggak ada jaminan kan? Berapa banyak orang yang mana tidur tak bangun-bangun? Iya, tidur tak bangun-bangun, langsung jalan dia, pindah alam dia langsung. Karena kita tidur ini mati sementara. Ketika kita mati, ketika bangun dari tidur kita, jangan lupa kita memuji kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk membaca doa bangun tidur, bentuk pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini sebagai bentuk pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah aku mati. Karena memang sebelumnya kita mati, bangun, kita hidup lagi. Puji kepada Allah. Memujilah kepada Allah. Ini bentuk atau tata cara syukur kita kepada Allah. Diberikan kenikmatan mata, diberikan kenikmatan telinga. Ini nikmat apa enggak? Pernah enggak kita bersyukur alhamdulillah masih dapat melihat? Pernah enggak kita syukuri nikmat mata ini? Coba kalau udah dicabut sama Allah. Ya apa? Hidup di dunia mata kita buka, kita bayangkan ya macam mana? Hidup di dunia tapi tidak bisa melihat apa yang ada di dunia. Kita tidak mau. Bayangkan udah lanjut usia pun tak mau macam itu. Katarak dia, operasi tak apa-apa, biar dapat mata terang. Padahal udah tua, 70 lebih. Biasa penyakit orang tua ni, mata kurang awas. Karena katarak, operasi agar dapat melihat lagi. Nikmat itu, tapi pandai tak kita bersyukur. Banyak di antara kita tidak pandai bersyukur akan kenikmatan tersebut. Diberikan kenikmatan lisan, kita bisa berbicara. Berapa banyak orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini, bisu, tapi kita masih diberikan. Pernah tak kita bersyukur dengan memuji kepada Allah akan nikmat lisan ini? Nikmat kaki bisa bergerak sehingga bisa pergi ke masjid. Berapa banyak orang yang mana tidak diberikan nikmat kaki sehingga kaki itu bisa digunakan untuk berjalan di rumah dia. Kenapa? Kaki sudah tak kuat. Pernah tak kita memuji kepada Allah akan nikmat ini? Jadi memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah bukan hanya ketika selesai makan, ketika mendapatkan rezeki berupa harta, tapi pujilah Allah Subhanahu wa taala akan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, gunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita ni sudah diberikan nikmat sama Allah ni. Jangan lupa gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak cukup juga dengan akwal, tidak cukup juga dengan ucapan-ucapan, dengan memuji kepada Allah, belum cukup. Tetapi juga harus af'al, harus dengan perbuatan. Jadi teori sama praktek. Ini kadang kita teori Masya Allah, prakteknya nol. Kau dapat rezeki alhamdulillah. Kau keluarkan zakatnya tak? Kau sedekah enggak dari harta yang kau dapatkan tu? Nah ini prakteknya nih.
Sedangkan teorinya ucapan nih. Alhamdulillah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Tapi belum sempurna sampai kita melakukan perbuatan yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin nikmat itu tetap ada sama kita, nikmat itu ingin tetap ada sama kita, maka jaga itu kenikmatan. Bagaimana cara kita menjaga? Kata Sayyidina Ali, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Jika kalian diberikan suatu kenikmatan, jaga itu kenikmatan. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah itu penyebab nikmat itu hilang dari kita. Jadi kalau ingin tetap nikmat itu ada sama kita, jaga dengan apa? At-ta'ah, yaitu dengan ketaatan kita kepada Allah. Misal diberikan nikmat badan sehat, jangan lupa gunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah. Badan sehat, alhamdulillah, azan berkumandang, tak ada miskin. Maka kalau ada laki-laki, saya selalu bilang kepada isteri-istrinya, Bu, kalau laki ibu-ibu yang mana ketika dengar kumandang azan tapi dia solatnya tidak di masjid, solatnya di rumah, jangan siapkan sarungnya Bu, siapkan telekung Bu. Iya kan? Yang dianjurkan solat di rumah siapa? Perempuan kan? Suruh dia kasih telekung sama dia. Biar ngapa kau nih? Cuman perempuan, ya ini bapak nak jadi perempuan ke? Kan bilang kan teguran itu kepada dia, biar dia sadar. Wanita yang sholat di rumah, laki-laki di masjid. Udah dapat pahala besar diiming-imingi ini, masih gak ada. Padahal diberikan kenikmatan sehat sama Allah. Kalau dari segi kesehatan, tidak ada yang menghalangi dirinya untuk pergi ke masjid dan sholat berjamaah di masjid. Orang yang mana diberikan kenikmatan sehat, dia gunakan kesehatan itu untuk sholat di masjid. Ini orang yang mana pandai bersyukur kepada Allah. Dia gunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang baik, yaitu ibadah kepada Allah. Tetapi orang yang sebaliknya diberikan nikmat sehat tapi tidak sholat di masjid, orang yang seperti ini, orang yang tidak pandai bersyukur akan kenikmatan sehat yang Allah berikan kepada dia. Sekarang kalau udah sakit, bisa nggak kita sholat di masjid? Enggak kan? Mumpung diberikan kenikmatan sehat. Jangan sampai kalau udah datang kenikmatan sakit baru kalau aku sehatnya aku nak masjid. Iya kalau kau sembuh, kau tak sembuh. Kau tak sembuh. Nggak ada. Orang yang seperti ini, ya sholat di rumah, cuman dapat pahala sholat sendirian dan tidak mendapatkan pahala-pahala yang lain. Tapi berbeda dengan orang yang istiqamah dalam melakukan ibadah seperti sholat 5 waktunya di masjid. Beda. 5 waktunya dia di masjid, pas sakit, sehingga dia tidak bisa pergi ke masjid. Walaupun dia sakit sehingga tidak bisa pergi ke masjid, dia sholatnya di rumah sendirian, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya. Dia biasanya sholat maghrib selalu di masjid, tapi karena sakit sholat di rumah, tetap dia dapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Itu enak orang istiqamah. Jadi ketika tidak bisa, tetap mendapatkan pahala daripada kebiasaan ibadah yang biasa dilakukan. Orang yang istiqamah hadir majelis ilmu nih, istiqamah dia hadir di majelis ilmu, lalu dia sakit sehingga tidak bisa hadir di majelis ilmu. Walaupun dia tidak hadir, dia tetap mendapatkan pahala hadir di dalam majelis ilmu. Pahala majelis ilmu bukan kita nak tahu. Lebih baik dibandingkan salat sunnah 1000 rakaat, lebih baik dibandingkan mengurus 1000 jenazah, lebih baik daripada menyolati menguburkan 1000 jenazah, lebih baik dibandingkan menjenguk 1000 orang sakit. 3 amalan ini ditimbang dengan 1 kali saja duduk di majelis ilmu, masih lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya 1 kali saja duduk di majelis ilmu. Itu 1 kali.
Pahala ini tetap dia dapatkan sekalipun dia tidak hadir. Kenapa? Sewaktu dia sehat, dia selalu istiqamah untuk hadir dalam majelis ilmu. Itu enak orang yang duduk di majelis ilmu secara istiqamah. Jadi kalau ada halangan, tetap ngalir daripada pahala itu. Maka orang kalau sudah sakit, terhalang untuk melakukan ibadah. Tetapi ketika dia sehat, dia selalu melakukan ibadah itu secara istiqamah. Macam solat di masjid, di majelis ilmu, tidak usah sedih, Pak. Allah susah kita bisa dia tak usah sedih. Maka kalau kita menjenguk orang sakit tu, misalkan ada jemaah masjid ni lagi sakit, padahal 5 waktunya di masjid, Masya Allah. Kalau ada majlis ilmu selalu dia hadir. Tiba-tiba sakit, udah seminggu, kita jenguk, datang, sedih dia, rindu saya masjid, hibur dia, tenang Pak, walaupun Bapak solat di rumah, pahala tetap Bapak dapatkan pahala solat berjemaah di masjid. Pahala daripada setiap langkah kaki Bapak yang waktu sehat Bapak langkahkan kaki itu untuk solat di masjid, itu pun tetap dapat. Bukan sedikit tuh. Yang mana setiap langkah kata Nabi itu apa? Pahala didapatkan dan setiap langkahnya lagi Allah gugurkan daripada dosa-dosanya. Maknanya Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan kullu khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kaki yang dia langkahkan untuk mengerjakan daripada salat, itu setiap langkah kaki itu dihitung sedekah. Belum lagi orang yang salat di masjid ini bukan hanya mendapatkan pahala 27 derajat, bahkan pahalanya seperti orang yang berhaji, apalagi orang yang mana sudah berwudu dari rumah. Jadi ketika dia turun ke masjid, dia sudah dalam keadaan berwudu. Solat di masjid, ketika balik seperti dia berhaji. Man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan berwudu untuk mengerjakan daripada salat maktubah, salat fardu, salat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan pahala hajinya orang menggunakan kain ihram. Berarti apa? Haji yang sempurna ia dapatkan. Bayangkan, karena orang istiqamah, tetap didapatkan nih, walaupun dia sakit. Maka nikmat sehat yang Allah berikan gunakan untuk melakukan ketaatan. Lalu diberikan nikmat harta, digunakan sebaik-baik harta itu. Digunakan. Jangan sampai harta ini membuat kita lalai untuk melakukan perintah Allah. Banyak orang diberikan amanah berupa harta membuat dirinya lalai dalam menjalankan perintah Allah. Itu terjadi di zaman Nabi. Ada seorang sahabat bernama Sa'labah, yang mana sahabat ini dulunya Masya Allah ketika miskin, 5 waktunya di masjid, 5 waktunya di masjid, diminta kaya sama Nabi. Biar apa? Biar tenang melakukan ibadah. Karena Sa'labah ini kalau dia solat di masjid, selesai solat langsung balik. Kenapa seperti itu? Karena istrinya menunggu di rumah akan memakai pakaian untuk solat. Jadi pakai menutupi aurat itu laki bini cuma punya satu. Bapak bisa bayangkan, ini bukan miskin lagi, fakir nih. Ini fakir nih. Bukan miskin lagi. Kalau fakir itu lebih teruk dibandingkan orang lebih miskin. Ketika Rasulullah bertanya, kenapa kau ni solat langsung nak balik, langsung nak bergerak? Kau tidak mau berzikir bersama kami? Kata Nabi. Dijelaskan oleh Sa'labah seperti itu. Bini lagi nunggu karena akan memakai pakaian yang ia pakai untuk solat juga. Maka Sa'labah ini minta doa sama Nabi agar dilancarkan rezekinya. Tidak seperti biar tenang aku ibadah bersamamu ya Rasulullah. Padahal Nabi itu beberapa kali ketika Sa'labah meminta seperti itu, Rasulullah itu menyuruh sabar atas apa yang ditetapkan oleh Allah kepada diri Sa'labah. Disuruh sabar sama Nabi. Kalau engkau sabar itu lebih baik. Tetapi Sa'labah ini mendesak terus, setiap ketemu Nabi minta doakan gitu. Akhirnya itu didoakan oleh Nabi, lalu dikasih Nabi SAW sebagai hadiah kambing yang lagi
bunting, lagi hamil. Oh, Sa'labah diternakan, beranak, ternakan dari sedikit banyak, sampai dalam riwayat dikatakan sampai penuh daripada kota Madinah akan hewan ternak yang dimiliki oleh Sa'labah. Nabi mulai ngelihat, mana Sa'labah ni? Mulai tak muncul di masjid. Ini karena harta mulai tak muncul di masjid ni. Ditanya sama Nabi, siapa di antara kalian yang tahu akan Sa'labah? Sahabat pun nyeletuk, oh sibuk dia Rasulullah. Dia ngurusi kambing sampai sesak ini kota Madinah akan hewan ternak yang dimiliki oleh Sa'labah. Saking banyaknya. Mendengar itu, Rasulullah langsung memerintahkan utusannya untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Zakat hewan ternak. Kambing termasuk daripada hewan ternak yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Oh, pergi utusannya. Apa kata Sa'labah? Nyaman ya kau nak minta-minta. Aku capek-capek kerja, kau nyaman nak minta-minta. Kau kira nyaman ke apa? Utusan ni simpan. Ya, kau tak mau kasih tak apa-apa. Tinggal dia balik ngadu sama Nabi. Nabi mendengar itu, murka Nabi. Itu Nabi langsung berdoa, mendoakan kecelakaan untuk Sa'labah. Ada satu orang yang mendengar doa Nabi itu. Ketika bertemu dengan Sa'labah, langsung orang itu memberitahukan kepada Sa'labah, celakalah engkau wahai Sa'labah. Karena aku mendengar sendiri Rasulullah mendoakan kecelakaan untuknya. Baru dia bebal, baru dia ketakutan. Itu seharusnya zakat misalkan cuma 2 ekor, dia bawa 5 ekor nih. Kambing nih dibawa lebih daripada zakat yang diwajibkan. Dibawa di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Allah sudah melarangku untuk menerima daripada zakat dari dirimu. Sedihnya Sa'labah, nyesernya Sa'labah, tapi dia tak dulu. Sampai Rasulullah meninggal. Lalu di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sa'labah datang membawa daripada zakatnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang lebih mulia dibandingkan diriku saja tidak berani, dilarang untuk menerima zakatmu, apalagi aku. Tak mau Sayyidina Abu Bakar. Meninggal daripada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar menjadi Amirul Mu'minin. Datang Sa'labah membawa daripada zakatnya. Kata Sayyidina Umar, 2 orang yang lebih mulia dibandingkan diriku, Rasulullah dan juga Abu Bakar. Itu aja tidak mau menerima daripada zakatmu, apalagi aku. Sampai meninggal daripada Sa'labah. Lihat, dikasih harta lalu lupa kepada Allah. Ini banyak yang model-model begini ni. Waktu hidupnya biasa, sederhana atau miskin, Masya Allah, 5 waktunya di masjid. Begitu Allah buka pintu rezeki dia, mulai pula. Jarang dia, kadang 3 hari sekali nongol di masjid. Lama-lama hari Jumat dia ada nimbul. Lama-lama hari Jumat dia ada nimbul. Ditanya, mana Pak? Bang, lama tak nampak Bang? Allah sibuk anak. Sibuk saya ini, banyak urusan. Ini kau tak bisa jadikan alasan. Jangan sampai dunia melupakan kita akan akhirat. Dunia itu boleh kita cari, tidak dilarang oleh Allah, tidak dilarang sama Rasulullah kita mencari daripada dunia, tapi jangan sampai melalaikan daripada akhirat kita. Lalu gara-gara dunia sampai kita tidak solat. Ini salah yang seperti ini. Berarti dunia itu melalaikan daripada akhirat. Gara-gara dunia sampai tidak pernah lagi solat di masjid, tak pernah lagi untuk duduk di majlis. Ini salah. Ini dunia melalaikan akan akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Atau sebaliknya, waktu kaya, Masya Allah, istiqamah 5 waktu di masjid, hadir di majlis ilmu, ada perkumpulan-perkumpulan yang baik selalu hadir. Allah uji dia. Ini orang baik. Ketika diberikan musibah, kalau orang baik namanya ujian.
Kalau orang yang mana kedekut, jarang solat di masjid, lalu kena tipu orang, dia bilang saya diuji sama Allah ni. Bala tu dari Allah, bukan ujian tu. Musibah tersebut tu, itu bala. Ini misal orang baik, masya Allah, 5 waktunya di masjid, ada majlis ilmu hadir, dermawan, suka bersedekah, suka bantu orang, diuji sama Allah. Nah ini kalau lulus ujian naik level dia. Sebelumnya level 2 naik level 3. Ternyata banyak juga ketika diuji sama Allah seperti itu, diambil hartanya. Mulai pula dia tak muncul ke masjid. Kita pun bertanya, Pak Haji, mana lama tak muncul? Allah, dia pening kalau sini. Usaha sini disangsut. Ini kok diuji, bukan malah tambah menjauhi Allah, seharusnya tambah mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan melakukan daripada perintah-perintahnya. Kalau kau sabar akan ujian itu, yang mana akan naik level. Jangan nak merasa benar ujian aku. Tidak ada ujian yang lebih berat dibandingkan ujian-ujian para nabi dan rasul. Kita ni tak ada apa-apa, Pak. Kita ni tak ada apa-apa ujian. Para nabi dan rasul lebih 100 kali lipat ujiannya dibandingkan kita. Padahal para utusan Allah, Pak. Kita ni siapa? Hanya hamba. Orang yang sangat dekat dengan Allah, dia ujian lebih berat dibandingkan kita. Contoh Nabi Yunus. Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub tu, ya Allah, kalau kita diuji macam Nabi Ayub, Pak, gila. Boleh angkat jari saya kalau tak ada gila, merampok kalau tak ada gila. Pak, harta sebanyak-banyak dalam sekejap habis. Dalam sekejap, bukan dalam waktu ni. Berkurang. Itu tak terasa. Ini dalam sekejap. Hewan ternaknya mati semua. Kebunnya habis semua. Tempat penyimpanan daripada makanan habis semua, terbakar tanpa tersisa. Tetapi ketika Nabi Ayub mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub, Alhamdulillahilladzi a'ta wa akhad. Segala puji bagi Allah yang telah memberi dan juga mengambil. Dengan bayangkan ketika diuji sama Allah, masih memuji kepada Allah akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada beliau. Kalau kita yang kita ingat apa? Apa pula begini, ya Allah. Yang diingat apa? Yang diambil sama Allah. Sedangkan yang diberi sama Allah lupa dia tu. Kadang yang masih ada sama dia nikmat, lupa dia tu. Lihat Nabi Ayub, harta tak bersisa. Bukan dalam jangka waktu sekejap, sekejap. Lalu diuji lagi sama Allah. Dengan apa? Anak Nabi Ayub tu banyak, mati semua tanpa tersisa sebutir pun. Udahlah harta habis, anak mati semua. Kira-kira kalau bapak gini masih bilang tak ada gila. Kalau cuma ngitung pasir dah alhamdulillah dah dia. Anak semua mati, Pak. Bapak bisa bayangkan lah, satu anak bapak meninggal. Itu coba bapak bayangkan bagaimana. Ya apa kalau semuanya udahlah bangkrut, anak semua meninggal lagi. Bukan hanya berhenti di situ. Ketika Nabi Ayub diuji, anaknya semua meninggal. Jadi bangunan rumah Nabi Ayub itu besar. Allah buat bumi itu bergoncang. Rubuh rumah Nabi Ayub itu. Semua anak-anaknya yang ada di dalam rumah itu meninggal semua. Ketika sampai kepada beliau, apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'ta wa akhad. Segala puji bagi Allah yang telah memberi dan juga mengambil. Masih memuji kepada Allah. Bayangkan sabar Nabi Ayub itu. Bagaimana itu macam itu? Lalu Allah kasih lagi penyakit. Allah, penyakit yang luar biasa sakitnya. Luar biasa. Tapi Nabi Ayub tidak mau minta kepada Allah dengan berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit. Tidak mau beliau. Tidak mau beliau Nabi Ayub.
Sampai Allah menyembuhkan. Kalau kita model seperti itu, harta bangkrut, habis nih, tahan lagi. Anak meninggal, masih tahan lagi. Kasih penyakit macam itu, nak bunuh diri ya dia. Tapi lihat Nabi Ayub lah. Ada di antara kita diuji model begini. Ini seorang Nabi Pak, utusan Allah Pak, diuji macam model begini. Kita tak seberapa Pak. Kita masih tak seberapa ujian kita. Jadi jangan terlalu banyak ngeluh, mengatakan aku dah taat. Nabi Allah, utusan Allah, diuji lebih dahsyat dibandingkan diri kita. Allah ingin melihat kualitas daripada keimanan kita. Ketika kita diberikan kenikmatan, kesenangan, Masya Allah kau taat. Sekarang kau balik. Ketika kau tidak memiliki kesenangan itu, kenikmatan itu, masih tidak kau taat kepadaku, masih tidak kau beriman kepadaku seperti kau senang waktu kemarin. Kalau tetap sama, apalagi tambah lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, naik level kau. Naik level, bisa jadi wali dia tu. Iya, para aulia begitu Pak. Para aulia begitu. Jangan pikir para aulia itu tidak diuji. Allah Pak, macam-macam model aulia itu, wali-walinya Allah tu diuji. Kadang diuji oleh bininya. Punya bini tapi Allah tak sanggup dia. Merepek, cerewet, isteri wali Pak. Jadi jangan bapak fikir, gila bini aku ni, ameng kalau aku. Kau tak tahu, ada isteri wali lebih teruk daripada bini kau. Allah kasih ujian wali itu dengan seorang isteri. Jadi jangan kita nak fikir, itu ngapa lagi ni? Nak cari bini lagi lah. Tak sanggup aku ni. Fikir kalau tak ada lain nak ganti bini. Tak ada lain nak ganti bini. 2024 diganti bini ya. Tak usah ganti presiden gitu. Ganti bini ya lah. Lalu nak begitu pula Allah. Syekh Abdurrahman Bajalhaban itu wali min awliyaillah. Apa yang membuat diri beliau levelnya naik, bahkan kedudukannya sangat mulia di sisi Allah? Tahu apa? Sabarnya beliau menghadapi daripada istrinya. Ini pernah Syekh Abdurrahman Bajalhaban sudah tak kuat dah, ya Allah. Dan anak ceraikan dia, tapi masih dalam hati Pak. Talak ini kan baru berlaku ketika diucapkan. Kalau terucap, kalimat talak itu kan ada dua, ada sarih, ada kinayah. Kalau sarih itu jelas kalimatnya, mayahtad bin niyat, tidak membutuhkan daripada niat. Kalau kalimat talaknya jelas, kalaupun sekalipun kau tak berniat, bahkan bergurau, jatuh talak. Seperti mengucapkan aku ceraikan kau, bergurau sekalipun jatuh talak. Ini maka jangan nak kita main-main. Ini suami isteri ni, dah lah, aku ceraikan kau. Saya pergi marah Ustaz. Tak bisa kalimat kau jelas. Kau tak berniat pun, bergurau ya jatuh. Maka ketika marah itu, jaga daripada lisan kita. Kalau suami isteri, syaitan itu masuk di situ. Syaitan itu paling senang menghancurkan daripada satu rumah tangga. Paling gembira dia, ketawa terbahak-bahak dia. Kalau sudah seorang suami mengucapkan kalimat talak, hati-hati. Ada nama talak itu kinayah, kiasan. Kiasan ini yahtad bin niyat. Ini membutuhkan niat. Seperti kita mengucapkan, udah kau balik ke rumah orang tua kau. Ini apa maksud kau? Ini betul niat nih. Kau nyuruh bini kau balik ke rumah orang tua ni. Kalau niat kau untuk menceraikan, jatuh talak. Kau niat ceraikan, jatuh lah. Ini butuh niat. Udahlah, kita bisa ranjang. Apa maksud kau ni? Ini butuh niat nih. Oh niat nih nak bercerai, jatuh talak. Ini maka hati-hati daripada lisan kita ni. Kenapa pula lari ke talak ni? Apa sampai mana tadi itu? Tidak. Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Ya Allah. Beliau ni, ini berarti apa?
sekelas wali tak kuat dah. Berarti macam apa tu bini merepek tu? Cerewet lah. Dah kita ni kadang bini kita merepek tetangga masih tahan gitu. Berarti si Abdul Rahman Bajal Rahman ni lebih bini ya. Sudah sampai beliau ni dalam hati nak ceraikan bininya. Tertidur beliau bermimpi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberitahukan kepada Syekh Abdul Rahman Bajal Rahman, "Ya Abdul Rahman, tahukah engkau kenapa kedudukanmu sangat mulia di sisi Allah?" "Kenapa ya Rasulullah?" Disebabkan sabarmu terhadap istrimu. Itu yang menyebabkan daripada kedudukanmu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar dengan bini itu ada nilainya, Pak. Jangan dipikir tak ada nilai. Maka kalau kita dapat isteri begini, jangan nak bilang, Allah cuba bini aku begini. Apa lagi nak berhayal yang mana sempurna kau punya bini. Itu hanya di novel dia. Kehidupan nyata meramput ada. Nabi ya kadang pening sama bini ya. Rasulullah pernah lari loh dari rumah. Maksudnya ngungsi loh. Gara-gara apa? Ketika ditanya sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar pas ketemu dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, kenapa kau ada di sini?" Apa kata Rasulullah? "Ini gara-gara anak kau berdua nih." Anak Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ini kan isteri-isteri Nabi. Kenapa minta duit belanja lebih? Isteri Nabi, isteri kau pula nak sempurna. Siapa kau? Dia nak kepengen bini nurut begini. Udahlah. Itu tu bukan di kehidupan nyata. Itu di alam maya tu. Kau dengar cerita novel-novel dulu. Masing-masing suami isteri itu ada kekurangan. Bagaimana kita menutupi kekurangan masing-masing? Saling menutupi antara satu dengan yang lain. Oh, bini ini agak keras sikit, jangan kau balas dengan keras. Kau agak sabar sikit. Pas dia marah, jangan nak balas marah. Biar, tak usah diladen. Kalau masih enggak, keluar lo. Sejam, 2 jam, tunggu redah daripada amarahnya. Begitu kau balik, dia tak ada amarah dah. Nyaman kau ngajak ngomong sama dia. Ini adik bini, adik marah, kau cuba nak jelaskan. Tak ada di kilan kau. Iya, dia adik marah ni. Kau tak nak kau ni bang begini. Bukan begitu. Dia tak. Dah diamnya kau. Dia menjelaskan dengan 1000 alasan. Tak ada. Diamnya udah apa. Nanti ngomong tunggu redah daripada amarahnya. Ini suami istri yang bijak. Rasulullah seperti itu. Rasulullah kau bini marah, ya begini. Bahkan sambil bergurau lagi untuk meredam dari kemarahan daripada istrinya. Begitu seharusnya gitu. Contoh daripada akhirat, Sayyidina Umar tu, ya Allah, setan aja takut sama beliau. Setan lah. Jadi kalau misalkan ini apa nama komplek agan apa nih? Karya Baru 3 kan? Iya kan? Ini misal, Sayyidina Umar masuk Karya Baru 3 nih. Setan tak ada lewat Karya Baru 3. Biar Karya Baru 2 ya kita lewat gitu. Saking takutnya setan itu. Setannya takut. Tapi dengan bini, habis. Iya, dengan istri dimarahi bini. Diam ya Sayyidina Umar. Maka ada seorang sahabat Nabi, kita sering dengar gitu kan, mau ngeluhkan akan cerewetnya bini. Datang kepada Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin. Begitu sampai di rumah Sayyidina Umar, ya Allah, lagi dengar Sayyidina Umar lagi dimarahi bini. 11-12 kau apa? Balik ni Umar. Jadi istilah bagaimana kita menghadapi daripada isteri, bijaknya gitu. Kalau lagi marah tu jangan diladeni, terutama suami. Takut apa? Terucap kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau sudah terucap, sudah tidak ada guna. Terucap nih, tidak bisa ditarik lagi, Pak. Kalau itu baru pertama kali kalimat talak diucapkan, berarti talak 1 sudah tertulis. Tercatat talak 1. Ini masih ada bisa rujuk gitu.
Ini dinamakan dalam fikih talak raj'i. Talak raj'i itu talak satu, talak dua. Ada talak raj'i ini. Bisa kembali selama masa iddah, bisa rujuk. Ucapkan lagi, talak dua. Kau ucapkan lagi, talak tiga. Kau dah talak tiga, goodbye kau. Tak bisa dengan rujuk. Kalau kau ingin kembali lagi dengan mantan bini kau yang dah kau talak tiga ni, 5 syaratnya. Pertama, habis masa iddah dari kita sebagai suami. Kedua, menikah dengan orang lain. Ketiga, berjima dengan suami baru. Ini kadangnya dia nak bodoh-bodohkan hukum ni. Dia panggil orang lain, suruh nikahi mantan bini, tapi dia nak sentuh dia, bos kotor pula tu. Kata dia, besok kau ceraikan. Tak bisa. Ini cari mahallil ni. Mahallil tu orang yang bakal menikahi daripada isterinya, habis itu diceraikan. Jadi menikah dengan orang lain, berjima. Ternyata laki yang kedua ni lebih Masya Allah, goodbye lah tu. Buat apa aku balik sama dia? Ini ya Allah, Masya Allah, tanggungjawab, lemah lembut, baik lagi. Ini cuma gara-gara belacan yang aku nak dilasal. Isa misal kan? Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, bercerai dengan suami yang kedua tadi. Mau cerai mati ataupun cerai hidup. Yang kelima, habis masa iddahnya daripada suami yang kedua tadi. Kalau iddah, masa iddah, suami meninggal, cerai mati, berarti 4 bulan 10. Tapi kalau cerai hidup, 3 kali suci, yang perkiraan itu 3 bulan. Selesai masa iddah itu, baru kita bisa kembali lagi dengan mantan bini kita. Mau kita? Bini kita kahwin dengan orang lain, berhubungan dengan dia, mau? Maka jaga daripada lisan kita. Berapa menit lagi? Satu pertanyaan, siapa mau bertanya? Silakan. Tungguin agak gagu ni semua. Pernah sakit gigi ke apa? Biasa. Kisah sahabat dengan waktu Madinah ke Taif. Taif kan dilempar di ludah Ustaznya, tapi Nabi ditawarkan oleh malaikat mesti bunuh kan. Tapi sahabat itu cuma sekedar lagi zakat kan, tapi sahabat kan mau memperbaiki ini. Tapi Nabi menolak, sedangkan yang itu Nabi diajarnya, tapi Nabi berharap nanti keturunannya bisa masuk Islam. Sangat kontradiksi, bagian sangat. Tapi Nabi dengan sahabat ini kayaknya tidak ada ampun. Jadi yang dapat kita pelajari dari kisah ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah itu ada waktunya tegas. Hendak tak semua langsung, oh ya dah maaf. Ya. Ada sesuatu yang diambil tindakan tegas. Ada masanya. Kepada orang-orang Taif, mereka tidak mengetahui, belum masuk Islam. Mereka tidak mengetahui bahawa Rasulullah itu seorang Rasul. Maka Rasulullah ketika malaikat menawarkan dirinya untuk membenamkan daripada orang-orang Taif, apa yang ingin diucapkan oleh Nabi, aku masih berharap daripada anak keturunannya menyembah kepada Allah. Kau Sa'laban ini dah tahu. Hukum-hukumnya, ketentuannya bukan tak tahu. Tetapi dengan gampang ini harus diambil tindakan tegas. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Istihadnya daripada Sayyidina Abu Bakar. Istihadnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika beliau menjadi khalifah ni, berapa banyak daripada kaum muslimin lalu tak mau mengeluarkan zakat lagi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Perangi dia. Sampai Sayyidina Abu Bakar, istihad beliau, bakar mereka. Tapi dinasihat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Ditulis surat. Lalu di antara isi suratnya itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengutip sabda Nabi SAW, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Jangan menghukum orang dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Jadi hanya Allah yang boleh menghukum dengan api. Itu Sayyidina Abu Bakar, sedekah Abdullah bin Abbas. Benar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas. Tidak jadi beliau melakukan. Kalau orang yang mana tidak mengeluarkan zakat dibakar. Jadi ada sisi tegas. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu lemah lembut. Emang kita harus ada waktunya tegas. Cuma letakkan pada tempatnya. Letakkan. Sayyidina Umar kita tahunya tegas ya. Padahal Sayyidina Umar itu, ya Allah, lemah lembut sebenarnya. Sisi lemah lembutnya ada. Contoh aja sama keluarganya. Anak itu bermain di atas dada Sayyidina Umar. Bahkan duduk di dada daripada Sayyidina Umar. Pelayan Sayyidina Umar melihat itu sampai berkata, ya Amirul Mukminin, tidak pantas anak kau sampai duduk di atas dada kau. Sayyidina Umar langsung nanya, kalau kau sama keluarga kau macam mana? Apa kata? Dengan bangganya ni pelayan Sayyidina Umar berkata, kalau aku masuk ke rumah, sakatan natik, semua diam tak berani bersuara. Kita kan bangga macam itu kan? Bangga kan? Padahal itu tak baik. Itu akhlak buruk kepada keluarga. Apa kata Sayyidina Umar setelah mendengar itu? I'tazil anna. Kalau begitu kau pergi dari aku. Jangan lagi kau kerja sama aku. Kau sama keluarga kau yang macam gitu. Bagaimana kepada umat-umatnya Rasulullah SAW? Kau gitu nganukan Sayyidina Umar sangar kan? Tegas, keras. Ada sisi lembutnya Sayyidina Umar. Ini tegas Sayyidina Umar itu pada tempatnya. Itu bukan berarti kontradiksi. Enggak. Ketegasan di situ. Ketegasan di situ yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? InsyaAllah minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.